Bila roh itu dikeluarkan oleh Allah, maka menghidupkan kita. Jadi hidup kita ini dengan dimulakan Allah, Rasulullah yang juga roh. Dan hidup Allah Ta'ala ada bernafas seperti kita. Allah itu ada bernafas, ada keinginan kita ini ada. Nah, kalau kita hidup bernafas, nafas misalnya pakai kue keluar masuk. Ujar orang kata sahur, nafas kita ini berpikir. Pikir nafas kita bila keluar, pikirnya Allah. Bila masuk kata nafas kita, pikirnya Nah, pikir nafas. Memang kita sudah menyediakan nafas kita selalu berpikir. Kecuali kita mati, hanya akhirnya itu. Apabila kita masih hidup, tetap nafas kita berpikir. Nah, jadi bila masuk nafas kita pikirnya, itu dia Allah. Bila keluar nafas kita, pikirnya Allah. Itu zikir nafas. Ada usaha di sini, kalau makan di sini, bila masuk nafas kita di sini. Nah, misalnya zikirnya bila keluar Allah ada usaha. Memang itu sudah menjadikan nafas selalu berzikir. Selalu berzikir. Berapa kali misalnya semalam zikir diterima nafas? 124.000 kali. Ada beberapa sama itu. Kita bisa lihat itu. Kita bernafas keluar masuk sama sebenarnya yaitu 124.000 kali dalam sehari-hari berarti. Nah, jika kita bayangkan ya bernafas kita juga. Nah, ada yang orang bahari tahu orang bahari mana kita dalam hitungnya sehari kita bernafas kita. Berapa hasilnya ada bisa. Nah, jadi beberapa tasawuf kita itu bernafas sehari semalaman 124.000 kali berarti nafas kita berarti itu 124.000 kali. Jadi kalau saya dari sini tadi bila nafas kita keluar Allah di sini pikirnya bila masuk bisa masuk ada usaha. Memang itu sudah Allah menjadikan. Nah, nafas kita selalu berpikir kepada Allah Ta'ala. Kalau motor kita bisa uyuh berzikir bacaan cara. Nah, belajar malam memsabat malam mesbosabat membaca zikir baca tasbih Nabi Yunus 2375. Sehari wajah kerja sehat asal uyuh bacaan bisa uyuh untuk bacaan. Nafas kita ada uyuhnya, ada mau uyuh. Nafas kita ada mau uyuh. Memang itu sudah Allah menjadikan. Jadi montongnya bisa uyuh bacaan aku batak itu kan bisa saja. Nah, baca tasbih Nabi Yunus di malam sabat sehari 3.075 sama salah 3.075. Nah, kalau salah nggak bisa doa. Nah, bukan sama-sama belajar dulu. Ada penyambungnya. Nah, mana bisa beromong di saat itu. Nah, bisa uyuh mentok bacaan. Tapi kalau nafas ada mau uyuhnya. Terus berpikir kepada Allah. Bila masuk nafas pikirnya bila keluar kita ada Allah. Nah, jadi sifat yang lagi bagi Allah Ta'ala kalau dimomore itu yang ke-10 hayatun atau hayat, artinya hidup Allah Ta'ala. Hidup Allah ada keperluan dan ada kesudahan. Hidup Allah ada memerlukan makan minum. Ada kita memerlukan makan minum. Bila ada makan ada minum, ya. Ya bodoh, saat itu ada makan, ada minum, ya mati. Nah, Allah itu ada makan dan ada memerlukan makan dan ada memerlukan minum.
surat hayatun atau hayat mautun, artinya mati. Artinya mati. Nah, jadi setiap sifat Allah yang wajib itu pasti ada sifat lawanannya. Nah, sifat lawan itu sifat yang mustahilnya dalam Allah. Mustahil dia Allah mati. Mustahil ditolak oleh akal kita, bisa ditolak akal kita. Allah tadi mati. Karena sebabnya akal kita mengatakan mustahil Allah mati. Karena mati itu sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Allah tidak ada satupun namanya sifat kekurangan. Semuaan Allah bersifat kesempurnaan. Atau disebut dalam ilmu tauhid Allah bersifat kamalan. Bersifat kamalan. Nah, artinya bersifat kesempurnaan. Termasuk sifat kesempurnaan Allah wajib pasti bersifat hayat. Wajib Allah Ta'ala hidup. Wajib Allah Ta'ala hidup. Nah, wajib sini siapa? Wajib sini adalah wajibnya pada hukum akal. Nah, jadi kata-kata wajib kalau Allah maksudnya di situ wajib pada hukum akal. Arti wajib akal pasti Allah hidup. Dalilnya dalam Al-Quran wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berpegang oleh Muhammad atas Tuhan yang hidup yang tiada mati. Berpegang hanya berkeyakinan hati. Nah, oleh Muhammad atas Tuhan yang hidup yang tiada mati, yang tiada pernah mati. Nah, jadi berkeyakinan puja Allah wahai Muhammad hanya kepada Allah, jangan kepada orang lain daripada Allah, karena orang lain itu bisa mati, bisa hidup. Kalau Allah, nah diperpegangi dia akan ada pernah mati. Nah, Allah hidupnya tidak ada keperluan dan tidak berakhir, tidak ada berkesudahan. Walaupun kiamat tetap Allah Ta'ala hidup. Nah, karena nama yang mengiamatkan itu Allah. Nama yang mengiamatkan itu adalah Allah. Allah namanya mengiamatkan tetap Allah itu hidup. Jadi Allah mengiamatkan, jadi Allah nanti kiamat Allah matian, hancuran, ada lagi yang hidupkan pada satu, yaitu dan wajib wujud yang bernama Allah itu hanya hidup pada yang wajib. Karena hidup Allah tidak bertahan dan tidak berakhir. Raja-raja, ya kan, presiden, nah semua kematian terjadi zaman ini terjadi hidup itu aja. Itu raja. Fir'aun disungguhkan menjadi raja dan akhirnya mengamalkan mati. Fir'aun 400 tahun umur Fir'aun panjang berapa berikut. Ada pernah dari sekali ada pernah dari sama penyakit dari sama Fir'aun. Ya kalau ini apa dibuat saya semangat asam urat penyakit apa ini? Ya asam lambung, berarti darah tinggi, kolesterol, ya macam-macam. Nah, Fir'aun ada pernah penyakit sehat terus umur 400 tahun. Akhirnya sosoknya luar biasa sampai menghafal Quran. Banyaknya waktu itu yang mempercayai Tuhan itu Fir'aun. Fir'aun itu Tuhan. Emang kok? Bilang ada apa Tuhan Fir'aun waktu itu dikurungnya. Tapi akhirnya mati dulu Fir'aun itu. Akhirnya mengapa mati juga karena pengakuan saja. Ada sesuatunya Tuhan. Ada sesuatu Tuhan. Mengaku Nabi itu beda-beda, tapi mengaku Nabi jadi Nabi ada jalan. Banyak
Karena di zaman Nabi itu kita kan masalah itu ada bingung kalau mau jadi Nabi kan di zaman Nabi masih ketika masih sudah ada mau jadi Nabi. Siapa orangnya? Musailamatul Kadzdzab. Mau jadi Nabi. Nah, tapi belum wafat tapi sudah ada. Nah, jadi sekarang itu ada orang mau jadi Nabi kita ada bingung. Kita ada bingung lagi. Karena sudah ada kita Nabi belum wafat. Nah, kita kayak apa? Kita sudah yakin kata di Quran ada dari hadis ada Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi yang pertama Allah mengutus, Nabi Rasul, Nabi ada. Nah, itu sudah dari Quran dan hadis sudah. Jadi kayak apa aja Nabi siapa? Nah, karena sudah ada keyakinan kita tertanam di hati. Nah, Nabi dan Rasul yang pertama mengutus Nabi Adam, yang terakhir Nabi yang Allah mengutus Nabi Rasul adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, jadi tidak ada orang mengaku Nabi, kita wajib kepada percaya. Itu hanya pengakuan saja. Ada orang di Jawa, nah beritanya dulu di Jakarta Ahmad Musaddiq kan mau jadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Ada lagi di India Merja Belum Ahmad Nabi Rasul ya. Ada lagi di Bogor Nabi Rasul Tugimin juga pemerintah. Sama karannya aja. Asalnya Tugimin itu juga jual bentor. Itu di Bogor, Jawa Barat dan Bogor. Nah, ada payung lagi bentornya karena banyak saingan lalu ulah akar. Nah, mengakor jadi banyak Tuhan yang percaya. Artinya kita umat Islam banyak menjahil ilmu agama. Orang mau menjadi Nabi percaya ya. Maka sudah jelas dalam hadis Nabi dan Rasul yang terakhir Allah mengutus adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalilnya Allah bersifat kaya, artinya hidup, mustahil bersifat maut, mustahil maut, artinya mati dari Al-Quran. Wa tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berpegang oleh Allah, berkeyakinan arti oleh Nabi Muhammad atas Tuhan yang hidup yang tiada mati. Nah, jadi jangan berkeyakinan berpegang kepada yang lain daripada Allah. Karena lain daripada itu bisa mati, bisa hancur. Karena kalau dipegang yang lain daripada Allah. Amalannya sesudah kita mengerti belajar sifat kaya dan darinya sudah tahu amalannya yaitu segala urusan kita apa saja itu hanya diserahkan kepada Allah. Urusan apa ya kan? Nah, itu amalannya. Jadi amalannya berpegang atau menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Itu amalannya. Amalan itu apa? Supaya sempurna pengamalan kita kepada sifat ayat Allah. Nah, jadi amalannya disuruh mengamalkan bukan dibaca, tetapi hati hanya berkeyakinan. Hati hanya berpegang kepada Allah, jangan kepada orang lain. Ini amalannya. Nah, misalnya kita berusaha, mereka juga berusaha mencari rezeki untuk urus kita sehari-hari. Ya, kita disuruh berusaha, usaha apa? Usaha halal kan? Masih banyak usaha halal, masih banyak ya. Nah, masih banyak lagi usaha halal. Mengambil upah halal, sebenarnya ujungnya jangan berluas. Ambil upah. Ya. Nah, mengambil rumah apa? Ambil rumah bertanah, mengatap, ambil rumah bertanah.
menjahit, ambil warna kayak apa? Nah, itu gawian apa halal asal, jangan kejual halal tidak boleh. Gawian diambil. Nabi kita pun waktu Sidin masih remaja, Sidin mengambil rumah Nabi kita. Apa gawian kita mengambil rumah? Mengambil rumah, mengambil kambing, atau menjadi kambing, nama umur, kambing ada di bawah tempatnya. Mengambil rumah, mengalah susu kambing, pernah juga Nabi dalam tarik sejarah pernah juga. Jadi mengambil rumah termasuk gawian yang halal, boleh asal, jangan regulasi. Ini mengambil rumah ditulis. Bisa saja mengambil rumah datang daging, datang apa ni berapa rumah tadi jadi rumah sudah boleh kamu ambil rumah dari jauh dari rapornya sengaja rumah orang dari rumah. Kalau menjadikan keadaan aja berarti kalau hal aja betulas, kalau ada aja rumah tulas. Padahal buah rumah berdua tadi jadi. Saya boleh, jika boleh kamu mengambil tadi kurang pada kalau rumah. Betulas apa jadi ada. Nah, jadi amalan yang sebetulnya dalam kita kepada sifat hayat Allah itu amalannya berpegang hati hanya kepada Allah. Misalnya kita berusaha dari bahaya berusaha saja. Berusaha halal. Kemudian hati kita jangan berpegang kepada berusaha. Berpegang kepada Allah memberikan rezeki. Usaha kita ini ibadah memberi batas agar menghasilkan. Hati itu berpegang kepada Allah, artinya Allah memberikan rezeki. Masalah usaha tetap jalan. Waktu berusaha hati kita hanya berpegang kepada artinya Allah yang dapat memberikan rezeki. Hendak dapat ilmu syaratnya jangan kali untuk hendak dapat ilmu. Syaratnya jangan untuk sesudah kita menuntut waktu menuntut hati kita hanya berpegang kepada Allah. Kalau yang sama untuk Allah Rasulullah hari. Ada puasa dapat biar juga yang dapat memberikan ilmu. Itu itu berpegang atau bertawakal kepada Allah, tapi syaratnya ada usahanya, ada usahanya. Anak istri usahanya jangan pilihan dalam bagian begini. Ya kan? Ada mau apa ni pertama-tama melakukan puasa aja buat dia kalau begini kalau berarti melakukan puasa aja sebagai kata itu ada kebersihan. Jadi berusaha bertawakal kepada Allah atau berserah kepada Allah itu harus ada syarat. Ada syaratnya yaitu ada usaha. Ada usaha. Supaya anak nyaman punya matinya dalam kubur jangan daripada waktu betulnya yang anak nyaman dalam kubur dapat nikmat. Biar Nabi kubur itu bisa dijadikan satu daripada dalam surga, bisa juga dijadikan kubur itu satu rumah daripada rumah api neraka. Jadi anak kubur jadi ahli kubur dari kubur surga waktu ini yang kali ibadah. Wajib yang sampai di neraka sampai yang waktu itu wajib sudah ada berkata itu pasti sekalinya ditambah lagi banyaknya mengatakan ibadah sunat. Ibadah sunat baca Quran. Jangan bulan puasa aja baca Quran, bulan puasa ya dibaca Quran. Bila habis bulan puasa ada baca lagi dipanjang Quran. Dipanjang dari selama
biar belajar banyak akan dapat waalaikumsalam buat kamarnya jatah ini aja banyak kamarnya kamu jatah dengan kata ilmu jatah yang menganggap buang atau carikan jatah ini koleknya mereka ada pada ilmu bukan jadi akan menganggap jatah kalau ada lagi membuka udah puasa di atas selama ini mana di dalam neraka pada dia aja banyak banyak angkatnya. Nah jadi dibanyakin mengerjakan ibadah sunat, nah banyak Quran, yang hanya Quran itu diamalkan Pak ayat Qurannya baca setiap hari itu ada banyak Quran barang sahabat. Nah barang sahabat setiap hari itu jangan kalau diamalkan, nah diulang wiridan Quran itu. Quran itu bila dibaca sahabat hari pasti lanjutkan membaca ayat saja. Bila bulan Ramadan jadi baca Quran pasti membaca kadang-kadang kejuju. Nah setahun sama itu baca bulan Ramadan masuk baca kalau begitu padahalnya bertiga sudah 3 guru belajar Quran tampak ketiganya belajar Quran tapi ini setahun sama imam baca baru baca ujar begitu baca bila sampai hari itu baca Quran itu kayak Yasin sama penancaranya Yasin kayak Yasin apa Yasin jadi nanti baca umat Quran sahabat minggu Quran yang baca Yasin Waqi'ah Abara Laulatkan ada apa? Sahabat ini pada saat bisa bersama dia tapi ini sahabat itu dibaca itu aja dibaca Yasin Waqi'ah Abara lancar baca apa dijadikan Allah dan satu kebun daripada kebun surga. Nah, waktu dunia dibanyakin mengajarkan apa? Mengerjakan ibadah sunat, ibadah wajib. Kamu kada boleh tidak pasti kan? Bayar waktu atau itu pasti sudah kewajiban. Puasa Ramadan kewajiban itu lebih baik. Jangan termasuk menuntut ilmu ini kewajiban kita juga makin agama termasuk kewajiban kita juga Allah dan Rasul menyuruh menuntut ilmu agama. Nah itu masuk kepada wajib bukan ilmu ini. Kita umat dunia ini ada bawas karena sudah ada batasnya. Ada yang dibatasi Allah umur 40 tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun, ada 70 tahun. Nah, ada sama umur Allah batasi. Nah, jadi bicara bola tersebut hakikatnya kita setiap hari itu memaraki lubang umur. Nah, setiap hari pada akhirnya kita ini bahwa kita mengajaknya berkurang umur setiap hari memaraki kita, karena sudah ada batas-batasnya Allah kita ini. Nabi sudah menjelaskan di dalam hadis ya Nabi kebanyakan umur umatku itu berkisar 60-70 meninggal dunia. Terus sudah sampaikan Nabi pada hadis 14 yang melewati saya. Beliau dalam jabatan Nabi tadi. Nah jadi kebanyakan umurnya Nabi berkisar 60-70 meninggal dunia. Kebanyakan ada juga orang pada 60, 70, ada juga orang berbaik. Nah lebih kan, nah jarang baik sekali. Jarang banget Nabi 60, 70 kan, jarang sekali kayak orang bahari lah. Nah kalau orang bahari itu banyak kan lebih 100, 110, 100 lebih di orang bahari kan panjang umur. Nah kalau ini andap umur. Nah, sudah disampaikan Nabi kebanyakan umur umat itu adalah berkisar 60, 70 sudah meninggal dunia. Nah,
jadi tadi amalnya sifat hayat untuk masuk sifat hayat itu bukan ibadah, tetapi hati berpegang atau berserah hanya kepada Allah. Nah, tapi syarat tadi diberi dengan berusaha. Jadi kita misalnya ada ilmu usahanya dan kalimat Allah. Nah, sesudah kita dapat hati kita hanya berpegang kepada Allah. Ya Allah yang dapat memberikan ilmu. Namun karena Allah mampu kemarin ada kuasa, ada mampu mendapatkan ilmu. Ya, ada mampu mendapatkan ilmu. Anak pintar, anak pintar bisa makan, ya kan? Nah, sesudah bisa makan, hati serahkan kepada Allah. Biar dia yang dapat memberikan ilmu. Apa mau kita pulang? Masukkan sama satu sini, misalnya ada kuasa yang mendapatkan ilmu. Nah, itu artinya hati berpegang atau terserah hanya kepada, tapi sesudah melalui usaha. Ada usaha. Ini jangan langsung nanti berpegang pada terus. Usahanya adanya hitung ada jawab syarat nanti kalau orangnya burik aja di rumah, ya. Nah, Allah kuasa saja. Biar ada berusaha, biar kalau itu kuasa kita melakukan apa ini, melakukan lagi kuasanya kurang, burik punya. Padahal di rumah. Nah, itu ada kalau syarat. Anda pulang-pulang kita tak usaha. Sesudah jalan usaha, nah, serahkan hati kepada Allah. Biar dia yang dapat, nah, mendoakan pulang-pulang. Nah, itu namanya bertawakal, tapi sesudah kita melalui usaha. Umrah lewat haji itu seumur hidup diwajibkan oleh Allah. Tapi bagi yang mampu baik-baik, masuk mampu di situ, mampu membayar ongkosnya, mampu safarnya, mampu meninggalkan tanggungan, hutang sudah lunas dibayar. Nah, itu yang diwajibkan Allah. Berangkat umrah, berangkat haji. Diwajibkan keduanya itu hanya sawal sekali. Sawal itu hanya sekali. Nah, bila sudah sekali pernah haji umrah, habis sudah diwajibkan lagi. Yang kedua berangkatnya itu hanya sunat, hanya sunat. Lebih besar pahalanya mengeluarkan keluarga haji atau umrah. Sudah sekali. Apa kalau dalam praktek seorang sudah sekali, kita bisa lagi kedua. Lebih besar katanya mendoakan keluarga belum haji atau belum umrah. Itu lebih besar itu pahalanya. Bila ada tolak haji, kalau tolak umrah, walaupun ada mampu sebenarnya. Nabi manmala walam yahudnya waliyahud insya'a yahudiyah wa insya'a nasraniyah. Barang siapa yang Nabi sudah mampu berangkat dari berangkat tapi tidak mau, kalau mati Nabi pilih waktu mati itu agama Yahudi atau Nasrani. Nah, jadi kalau boleh kata sudah mampu berangkat lagi. Nah, mampu aja atau umrah mampu aja ada untunglah. Kenapa? Karena saya lawan dunia. Jangan jawaban tanah berapa volume, warna emas berapa gram. Jangan kita berlaku pedagang banyak dagangannya. Hitungnya kurangnya memikirkan malaikat. Lalu ada mau pulang lagi pulang mati jadi pilih waktu mati itu agama yang jadi atau Nasrani, artinya matinya ada di sana. Nah, jadi kalau boleh ada wajib pulang sudah mampu, bila sudah
mampu wajib pulang penyakit orang pulang kebaikan. Nah jadi kan tadi Allah bersifat hayat, bersifat hidup. Allah Ta'ala itu ada waktu, ada bahwa, ada lahir di Allah. Hidup Allah ada mempunyai roh, kayak kita ada. Nah jadi bila diulangkan Allah roh. Nah, bila roh itu sudah diambil Allah, maka mati kita. Allah hidupnya ada roh. Hidup Allah itu dengan sifat hayat yang berada di dalam Allah Ta'ala. Dan hidup Allah berulang. Ada bahinah, ada bernafas kayak kita. Ada bernafas kayak kita pun ada Allah Ta'ala. Amal Allah itu hanya bahinah, bernafas kayak kita ini. Nah itu apa namanya? Mustahil hukumnya. Karena Allah itu berbeda, berlainan zatnya, berlainan dengan makhluk, sifat-sifatnya berlainan dengan makhluk, perbuatannya berlainan dengan perbuatan makhluk. Ada sama. Dalilnya Allah bersifat hayat. Dari segi agama supaya keyakinan kita pada darah supaya yakin 100%. Jangan ada sedikit ragu-ragu. Allah Ta'ala bersifat hayat diperkuat dengan dalil ayat Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artinya berpegang, berserah diri atau berkeyakinan qalilu ya Muhammad atas bahasanya hidup yang tiada mati. Nah jadi berkeyakinan kepada Allah karena Allah itu tidak bisa mati. Kalau makhluk itu akan mati berbagai. Nah karena bisa mati. Ya, sampai di sini tantangannya bagi orang bisa kita perasaan mereka belajar. Sampai di sini Bapak biar kita pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ibadah ilmu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa maaf kita, mengampuni dosa berat guru-guru kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bertakbir mahati mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu samad.